Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau dibabkan ini babnya bab walimah. Summa asyara ila ma yutlabu fil walimah. Kemudian Syekh Ibnu Yamun menjelaskan, membuat sebuah syair tentang walimah. Kata beliau, wal yuli man sahi walau bisyati kama atanaqlan anir ruwati. Wal yuliman, hendaklah membuat walimah. Sahih wahai sahabat. Walau bisyatin, meskipun dengan satu ekor kambing saja. Kama ata, sebagaimana ada naklan ternukil ya anir ruwati dari beberapa riwayat. Nah, akhbar rahimahullahu taala, di sini Syekh Ibnu Yamun ya menjelaskan anna walimatul ursi, bahwa walimatul urs matlubatun, itu diperlukan. Pertanyaannya adalah wahal ala sabilil wujubi, apakah itu hukumnya wajib, awil istihbabi, atau sunnah. Kaulani, ada dua pendapat. Wa yustahabbu kaunuha ba'dal bina'i, sunnah katanya ba'dal bina'i, kalau dilangsungkan setelah nikah. Wa yahsulul mustahabbu, dan sunnahnya ini dapat dilakukan bima qadira alaihi, sebatas yang ia mampu. Malam yakun sarafan au mubahan, selama itu tidak berlebih-lebihan, au mubahatan, atau glamor ya, megah sekali. Wa aqallu dzalika syatun, minimal ya syatun, satu kambing. 5, sebagaimana ada dalam riwayat Sahih al-Bukhari an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala. Siapa yang qala? Anas ya. Qala, Anas bin Malik berkata, ma aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in, tidaklah Nabi melakukan walimah ala syai'in min nisaihi, sesuatu pun dari dengan wanita-wanitanya, dengan istri-istrinya. Ma aulama ala Zainab, seperti ia melangsungkan walimah ala Zainab, Siti Zainab radhiyallahu anha. Aulama bisyatin, beliau melakukan walimah bisyatin, dengan satu ekor kambing. Itu penjelasan Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anasin aidon, kata Anas juga, anna Abdurrahman bin Aufin, bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bihi asaru safratin, ada bekas kuning-kuning. Ya, apa itu?
Kalau kita tuh bukan kuning tapi merah, ya. Bekas apa itu? Ada soprotun, ya. Biasanya ada kuning-kuning tuh di lehernya. Merah kalau kita, bukan kuning. Di sini asaru soprotin, ada bekas kekuning-kuningan. Fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, annahu tazawwaja imra'atan minal ansor, bahwasanya beliau menikah dengan wanita Ansor. Terus qala, Rasulullah ya bertanya, kam sukta ilaiha, kamu beri mahar berapa, ya kan, kepadanya? Qala, kata Abdurrahman bin Auf, zinatun nuwatin min zahabin, seberat biji kurma, ya. Nuat satu biji, seberat satu biji, ya. Kurma min zahabin, jadi emas seberat biji kurma. Biji kurma ditimbang berapa gram, ya segitulah, ya, berat emasnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulim bisyatin, ya, buatlah resepsi dengan satu ekor kambing, ya. Fa illam yaqdir ala syat, kalau misalnya enggak mampu dengan satu ekor kambing, famudaini, 2 mud. 2 mud. Tahu 2 mud? Nih, 1 mud itu segini nih. 1 mud nih. Tapi orang Arab kan gede ininya nih, tangannya. Nah, 1 mud itu segini nih. Nah, kalau 2 mud berarti 2 kali telapak tangan, ya. 2 kali telapak tangan tuh kalau 2 mud, ya. 1 mud itu sekitar berapa? 675 gram. Berarti 6,75 ons. Famudaini min syairin, 2 mud gandum. Katanya wa huwa aqallu ma aulama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwajihi. Ini adalah ukuran yang paling sedikit yang dilakukan oleh Nabi ketika walimah. Ala ba'di azwajihi, pada sebagian istri-istrinya. Fa fi sahihil Bukhari an Safiyah binti apa itu? Syaibah, ya? Syaibah. Ke di sini Syaibat, ya. Dari Safiyah binti Syaibat qalat, Safiyah itu bahkan bersaksi, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisaihi bimudaini min sya'irin. Wa ulama sallallahu alaihi wasallam aidan ala Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai juga menikah dengan Safiyah binti Huyai juga beliau dengan bahis, dengan jenang kudus. Bihais. Di Arab itu ada hais, ada aish. Kalau aish itu aish, ya, roti, ya, roti berbentuk bulat, ya. Kalau di sini kayak apa tuh? Roti cane, roti cane itu. Cuman dia agak basah, ya. Cuman kalau itu dicampur dengan terigu, kalau itu mah enggak, gandum semuanya, ya. Ish. Ada hais, ada aish. Ini dengan hais, jenang. Wahwa, apa itu hais itu? Wahwa asamin, itu ada penjelasannya. Ya Allah ya Rabbana. Jidan. Itu ada tuh. Wahwa asamin, yaitu bubur samin. Ya.
Orang mah lihat gitu kitabnya. Yang dipikirin siapa sih? Sini. Hah? Yang dipikirin siapa? Yang di belakang itu. Ya Jidan. Bubur samin, watamar, kurma, wal aqid, dan susu kental. As-saminu watamru kadzaka wal aqid al-haisu illa annahu lam yahtalit. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khobar wal Madinah salasan. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermukim baina Khaybar wal Madinah, antara negeri Khaybar, antara kota Khaybar dan kota Madinah. Salasan, tiga apa nih? 3 hari. Ya bani alaihi, pada saat itu beliau berhubungan bi Sofiyati binti Huyai, dengan Sofiyah binti Huyai. Ya, kata siapa nih? Kata siapa? Kata Anas. Pada'utul muslimin ila walimatihi, kemudian saya mengundang kaum muslimin ila walimatihi, untuk datang ke walimah beliau. Fama kana min khubzin, di sana tidak ada khub, roti, wala lahmin, tidak ada daging. Amarona bil inta'i, amara bil inta'i, beliau memerintahkan kepada kami untuk mengambil wadah, ya, wadah. Fa'al qafiha minat tamar, lalu beliau mengisinya dengan kurma, wal aqid, dan susu. Nah, susu kental. Ini kalau udah ngomong-ngomong susu nih udah mulai ini berarti. Wassamin, bubur samin berarti ya. Pakanat walimatuhu, ya, maka itulah adalah walimahnya. Baqalal muslimun. Nah, pada saat itu kaum muslimin bertanya-tanya, ihda ummahatil mu'minin au mimma malakat yaminuhu. Sofiyah binti Huyai itu salah satu ummul mukminin atau cuma hamba sahaya beliau? Terus ada yang menjawab, ya, masyarakat di situ, para sahabat. Gini, in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin. Kalau si wanita tersebut, Sofiyah binti Huyai, itu diberikan hijab, penghalang di wajahnya, fahiya min ummahatil mu'minin, berarti beliau adalah ummul mukminin. Oke? Dikasih ini, kasih pembatas, ya. Wa in lam yahjibha, kalau tidak dihijab, kalau tidak dihalangi wajahnya, fahiya mimma malakat yaminuhu, berarti beliau, si wanita tersebut adalah hamba sahaya beliau. Falamma irtahala, manakala beliau berangkat, ya kan namanya juga lagi pengantinan gitu kan ya. Kan ada gitu ya, apa itu, satu sesi irtahala, Rasulullah berjalan. Wa ta'alaha khalfahu, kemudian Rasulullah memapah, menyediakan tempat baginya khalfahu, di belakang. Wa maddal hijaba, kemudian membentangkan hijab bainaha wa bainan nas. Beliau menghijabi atau menghalangi pandangan kaum muslimin, ya, antara Sofiyah binti Huyai, istri beliau, dan antara manusia. Berarti kesimpulannya, Sofiyah binti Huyai adalah istri Rasulullah, ummul mukminin, bukan bud. Wa mimma yutlabu fil walimati ayyak sudah biha itba'as sunnati, dan yang disunnahkan dalam walimah, ayyak sudah, hendaknya bertujuan untuk itba'as sunnati, mengikuti sunnah.
Satu, niatnya tuh ya. Satu, itba'as sunnati, mengikuti sunnah. Kemudian apa? Wa tasliyata qulubil ikhwan. Apa itu tasliyah? Menghibur saudara-saudara semuanya. Ya kan? Menghibur. Wa ayyak sudah bi ta'amihi al-akhyar, dan hendaknya ya yang menjadi tujuan untuk menyediakan makannya adalah al-akhyara, ya, untuk orang baik-baik, dunal asyrari, bukan orang-orang jahat, ya. Kalau kita mah bodo amat, yang datang siapa kek, yang diundang siapa kek, ya kan? Ini mah yang dipilih makanan tersebut untuk orang-orang baik-baik saja, ya. Siji dan jangan diundang. Wa an Imran bin Husainin annahu qala, diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwasanya beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kami an ijabati ta'amil fasikin, untuk memenuhi undangan, ya, untuk memenuhi undangan makan al-fasikin, orang-orang fasik. Tuh, kita mah kan diundang makannya ya. Iya, diundang makan, masa ditolak? Ya kan? Masa ditolak orang undang makan kok? Ya. Ya. mumpung. Kemudian apa? Wa alla yahmila aqaribahu wa asdiqahu, dan agar tidak apa? Mengabaikan karib kerabat dan teman-teman. Jangan pilih-pilih nih, ya, katanya. Tamu-tamu disediakan, sementara saudara kemudian karib kerabat enggak disediakan. Fa inna takhsisul ba'di, karena menghususkan sebagian kepada sebagian yang lain, itu ihasyan lil baqin, itu apa? Membuat tidak enak lil baqin, bagi yang lainnya. Wa tajibu ijabatu man uyyina, wajib menerima undangan orang yang sudah ditentukan. Spesial nih, ya. Wa in kana shaiman, meskipun keadaannya dia itu sedang puasa, alal masyhur. Wakila, dan ada yang mengatakan tustahabbu, hukumnya hanya sunnah, enggak wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Umar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau iza du'iya ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian diundang ila walimatin, kepada satu walimah, falyatiha, maka datangilah. Fa in kana mubtiran falyat'am, kalau misalnya sedang iftar, sedang berbuka, atau sedang tidak puasa, falyat'am, maka hendaknya dia makan. Terus gimana kalau puasa? Wa in kana shaiman falyad'u, kalau misalnya dia sedang puasa, falyad'u, ya biar aja, ya. Wa man dakhala ala ghairi da'watin, barang siapa masuk, ini kelakuan si jidan nih biasanya nih. Wa man dakhala ala ghairi da'watin, barang siapa masuk ala ghairi da'watin, tapi dia enggak diundang, dakhala sariqon, maka dia masuk ya sebagai pencuri. Ya. Ini masih jidan ini mah. Ini persis ini mah ya. Persis. Wa kharaja mughiron, masuk dia sebagai pencuri, dia keluar sebagai mughiron, pengacau. Sama si Ilham juga nih kelakuannya kayak gini.
Qala sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihil agniya'u. Yang diundang ke sana itu cuma orang-orang yang kaya. Wa yutrakul fuqara'u. Yang ditinggalkan orang-orang fakir. Wa man lam yajib. Tapi barang siapa yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulahu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kita nih banyak nih abai ini, ada undangan nggak dipenuhin. Kenapa? Belum gajian soalnya. Lakin akan tetapi begini, kewajiban untuk memenuhi undangan itu dengan syarat, ya, bisyurutin. Asyara fil mukhtasar li khamsatin. Dalam kitab Al-Mukhtasar ada 5 katanya. 1. In lam yahdur man yata'adza bihi. Orang yang menyakiti, yang suka nyakitin orang, ya, lam yahdur, itu tidak hadir di situ orangnya. Kalau misalnya ada pembegal di situ, ada preman, ya jangan hadirin. Orang suka nyakitin orang itu misalnya, udah jangan dihadiri. Kemudian wa munkarin, nggak ada kemungkaran. Apa itu? Kaparshi haririn, seperti apa? Menggelar sutra. Benar nggak sutra harir itu? Oke. Kemudian yang ketiga, waswarun ala jidarin, nggak ada gambar-gambar bernyawa di tembok, ya, di dinding-dinding. Udah kebiasaan nih sekarang nih, ya. Sekarang itu bahkan ada foto kita sekarang, ya. Ya. Misalnya ada pernikahan nih, kita memenuhi undangan, salah satu undangan, ya kan? Di situ ada foto Ustadz Zidan di situ. Itu kebiasaan ini sekarang, Maya. Iya. Kemudian apa lagi? Wa kasura zuhamun. Di situ banyak apa? Banyak orang. Zuham itu berasal dari kata zahmah, artinya macet. Apa itu? Berdesak-desakan orang. Tuh zuham tuh namanya. Wa kasura zuhamun. Banyak apa itu? Kerumunan, banyak kerumunan. Wa iglaku babin. Nah, pada saat banyak apa itu? Kerumunan antara laki dan perempuan bercampur baur, wa iglaku babin. Di situ pintunya tertutup. Berarti kan indoor kan, ya? Di situ laki-laki, perempuan yang bukan mahram campur aduk, ya. Wa iglaku babin dunahu. Wa nazama jumlatun minha al-alamah Abu Abdillah Sayyidi Muhammad At-Tawadi Ibnu Saudah rahimahullah. Ya, udah ada nazomnya nih. 1 2 3 4 5, ada 5 bait, ya. Ini urusan bait gini Ustadz Zidan biasanya pinter dia mah. Ya. Terus apa ininya? Wa min adabil ijabati, sebagian daripada adab-adab atau tata krama memenuhi undangan adalah, perhatikan nih baik-baik nih Zidan nih. Allah yaqsuda biha qada'a syahwatil batni. Yang dimaksud di situ jangan untuk memenuhi syahwat perut doang, ya kan? Kebetulan nih belum makan nih. Giliran maksi nih, ya kan? Jam 7 enggak. Ntar aja lah. Jam 8 enggak, jam 9 enggak. Jam 10 enggak. Jam 11 nah udah mulai keroncongan nih, ya kan? Udahlah. Nah, itu namanya apa? Apa itu namanya? Qada syahwatil batni doang, ya kan? Bal yanwi biha,
kan alayak sudah ya. Berarti bal yanwiya biha itba'a amri syari'. Tetapi harus niatkan adalah mengikuti perintah agama, wa ikrami akhihi, dan menghormati saudaranya yang si pengundang. Oke? Wa idkhalas surur, bikin kegembiraan, kesenangan ya kan bagi si pengundang. Wa ziyaratahu, kemudian maksudnya adalah untuk berkunjung, silaturahmi, wasianata nafsihi, dan jaga diri. Apa jaga dirinya Tajidan? Menjaga diri ansu'izzon, jaga diri dari suuzon si pengundang, fimtinaihi, kalau tidak datang. Mafhum ya? Mafhum lah begini mah ya. Ini catatan aja nih ya bagi kita yang diundang. Summa asyara ila ma yajtanibu fil walimah. Kemudian dalam walimah ada hal-hal yang harus dihindari. Mana itu? Qul yajtanib ma sya'a fil walaimi sahi minal munkari wal jaraimi. Ini urusan bait, ini Ustaz Jidan ini sampai 4 bait ini. Akhbara rahimahullah, Syekh Ibnu Yamun menjelaskan, annahu yajibu ijtinabu ma sya'a wa za'a fil walaimi minal munkari wal jaraimi. Bahwasanya wajib untuk menghindari ma sya'a, apa yang sudah populer sekarang, wa za'a, dan sudah viral. Ya. Apa itu? Viral fil walaim, dalam apa itu? Dalam walimah kebanyakan ya, resepsi-resepsi seperti itu. Minal munkari, banyaknya kemungkaran, wal jaraimi, dan kejahatan, min kulli ma huwa muharramun, dari tiap-tiap yang diharamkan syar'an menurut agama. Contohnya apa? Kakhtilatir rijali bin nisa, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Kasibkil arus, nah ini nih, mencelup, apa itu, pengantin itu mencelup iyadahu, tangannya, bil henna ya, dengan pacar, udah biasa itu ya. Sekarang udah populer tuh sya'a wa za'a, sudah tersebar kemana-mana. Bil henna sawa'un kana bihadratin nisa, meskipun itu di hadapan kaum wanita, perempuan dengan perempuan, ya kan? Itu enggak diizinkan katanya kalau di sini. Kama hiya 'adatu qaumin amla, sebagaimana itu sebagai tradisi suatu komunitas, suatu umat, suatu desa, ataupun bukan. Wakal walawil minan nisa al harair, dan seperti kebiasaan buruk wanita-wanita merdeka. Apa itu? Wa kasyurbil khamri, minum arak, ya, nyekek. Wa ma fi ma'nahu, dan sejenisnya lah ya, minal muskirat, yang memabukkan. Juga contohnya adalah rukubul arsi ala sarji. Pengantin itu naik ke sebuah delman, karojul, ya, seperti laki-laki. Wa ma jarat bihi 'adatu ba'dil juhal, dan sebagaimana yang terjadi tradisi sebagian orang-orang bodoh, ya, minad dukhul 'ala arusah, masuk ke kamar pengantin wanita, yanzuruna damal bikarah, kemudian mereka satu sama lain melihat apa? Yanzuruna damal bikarah, memperhatikan tuh, diperlihatkan darah keperawanan, disuruh lihat darah keperawanannya, ya. Wa yal'abuna 'alaihi, kemudian dimainkan. Ada nggak yang model gini?
di sebuah kota atau sebuah negara itu terjadi kayak gini, di India misalnya, ya, memainkan darah keperawanan. Wa nahwi zalika minal munkaratil walaim, dan lain-lain, ya, yaitu berupa kemungkaran-kemungkaran walimah allati la tu'addu, yang tiada terhitung, wala tuhsa, dan tiada terhingga, wa hiya takhtalifu bi ikhtilafil mudun wal qura wal a'rab, ya, yaitu ya berbedalah satu sama lain bi ikhtilafil mudun, sesuai dengan apa itu, perbedaan kota, desa, kampung, wal a'rab, dan tradisi. Fayuta'ayyan, dan pastikan, ya, ala sahibil walimah, kepada sahibul walimah nih, nanti kalau misalnya antum semua mengadakan walimah, alla yas'a fi syai'in min zalika, untuk tidak berusaha untuk melakukan itu semua. Wa illa, kalau tidak, kana muta'arridhan li sukhtillah, berarti kalian itu menantang akan murka Allah Ta'ala, wa muktihi, dan kemarahannya. Akhraja Abul Qasim Al-Alfihani fi Targhibi wa Tarhib lahu an Anasin marfu'an, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa tadfa'u anhum al-azaba wan nikmata ma lam yastakhiffu bihaqqiha. La ilaha illallah, katanya, itu tanfa'u man qalaha, itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Oke? Wa tadfa'u anhumul azaba, dan akan mencegah siksa Allah, wan nikbata, dan hukuman Allah, malam yastakhiffu bihaqqiha, bagi yang tidak mencoba meminimalisir, khafa ya khiffu, ya, yastakhiffu, meminimalisir, bihaqqiha, akan haknya. Apa itu malam yastakhiffu itu? Kan bingung nih para sahabat, ya Rasulullah, wa mal istighfaf bihaqqiha, apa itu yang meringankan haknya? Qala, kata beliau, kata Rasulullah, yazhurul amal bima'asillah, yaitu menampakkan amal perbuatan bermaksiat kepada Allah. Fala yunkiru wala yughayyiru, lalu mereka tidak memungkiri dan tidak mau merubahnya. Wa akhraja aidan an Abdullah bin Umar marfu'an, dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar secara marfu', muru bil ma'ruf, perintahkanlah bil ma'ruf, kebaikan, wanhau anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, qabla an tad'ullaha, sebelum kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Fala yustajabu lakum, niscaya kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, doa kalian tidak akan diijabah. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum, dan sebelum kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yaghfir lakum, maka niscaya Allah tidak akan mengampuni kalian. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadfa'u rizqan. Amar ma'ruf nahi munkar, katanya, tidak menghalangi rezeki, wala yuqaribu ajalan, dan juga tidak mendekatkan ajal. Wa innal akhbara minal yahuda war ruhbana minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, ketika para pendeta Yahudi
waruhban minan nasara, dan juga pendeta dari kaum Nasrani, lamma tarakul amro bil ma'ruf, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf wan nahya 'anil munkar, dan nahi munkar, la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka ala lisani anbiya'ihim, dari lisan para nabi mereka. Summa amu bil balai, kemudian mereka diberikan cobaan, yaitu tersebarnya malapetaka. Wa qala al-imamul muhasibi la yahillu li sahibil walimati as-sukutu ala ma yaqa'u fiha. Tidak halal bagi sahibul walimah as-sukutu ala ma yaqa'u fiha, berdiam diri apa yang terjadi fiha minal manakir, dari setiap kemungkaran-kemungkaran. Biwajin izil haqqu haqqahu fi manzilihi, sebab hak, setiap hak atau setiap kebenaran itu ada haknya juga fi manzilihi, pada tempatnya. Apa jidan intaha. Pintar sekarang mah. Ustazah Lina mah nggak tahu itu apa. Yang lain udah tahu ya. Wa qauluhu al-walaim wallahu a'lam.